Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu dalam kajian mulia dengan manhaj salaf. Dan pada pertemuan sebelumnya telah dibahas oleh Ustadz Azmi karakter yang kelima dari manhaj salaf, yaitu bahwa manhaj salaf punya karakter wasatiyah. Wasatiyah itu artinya tengah-tengah, tidak ghulu. Ghulu itu artinya berlebihan. Kalau orang zaman sekarang bilang lebay. Tapi tidak juga jafa. Jafa itu artinya lawan dari ghulu. Kalau ghulu berlebih-lebihan berarti jafa itu artinya apa? Menganggap enteng, meremehkan. Tidak ifrat, tidak juga tafrid. Di antara yang dicontohkan oleh penulis adalah ghulu dalam akidah. Dan ini yang sudah berlalu bersama Ustadz Azmi kemarin. Terlalu berlebih-lebihan dalam masalah akidah. Dan diberikan contoh seperti Ahlus Sunnah itu wasatiyah atau pertengahan dalam masalah sifat Allah. Ada orang yang menolak sifat Allah. Ada orang yang seperti golongan Mu'attilah, dia menolak untuk mengimani sifat Allah sebagaimana Ahlus Sunnah. Ya. Mereka maunya mensucikan Allah dari sifat-sifat seperti manusia. Tapi akhirnya ujung-ujungnya malah menolak sifat-sifat Allah. Seperti Allah datang, Allah turun, Allah tertawa, Allah murka, ya. Allah tersenyum, Allah punya kaki, Allah punya tangan. Mereka tidak mau mengimani itu. Sementara ada lagi golongan yang satunya malah diserupakan Allah itu seperti makhluknya. Nah, Ahlus Sunnah tidak berlebih-lebihan dalam masalah ini. Mereka mengimani Allah memiliki sifat yang sebagaimana Allah sebutkan dan Rasulullah SAW sebutkan, tapi tidak dita'til, tidak ditakwil, tidak ditamtsil, dan juga tidak ditakyif. Bahasan ini teman-teman bisa dalami dengan menonton video kami yang sudah tamat di bulan Ramadan kemarin. Bisa cari di Facebook dan YouTube Muflih Safitra Official. Sudah lengkap kitabnya, yaitu Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dan di kajian ini mungkin tidak terlalu saya dalamkan, ya. Kemudian Ahlus Sunnah juga tengah-tengah atau wasatiyah di antara Jabariyah dan Qadariyah. Ada golongan sesat namanya Jabariyah. Mereka mengatakan kita ini semua dipaksa oleh Allah. Dan itu yang mereka jadikan tameng kalau mereka melakukan dosa. Seperti Wariyah yang berkata, ini kan saya kalau disuruh pilih ya saya maunya jadi orang normal, orang biasa. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Tapi kan yang bikin saya begini kan Allah. Seolah-olah Allah paksa dia untuk melakukan itu. Ya, ketika maling ditangkap ditanya, kenapa kamu maling? Dia jawab, ini takdir Allah, Pak, katanya. Ya, maka ini masuk seperti aliran Jabariyah, merasa bahwa segala perbuatan dan gerak-gerik hamba itu dipaksa Allah. Ada lagi lawannya Qadariyah. Kalau Qadariyah ini malah sebaliknya, kita itu tidak ada dipaksa Allah, malah kita berbuat sendiri. Jadi kita ini ya sesuai kehendak kita. Allah itu nggak ikut campur. Tidak ada itu kun fayakun, tidak ada bagi mereka. Adapun Ahlus Sunnah manhaj salaf itu di antara mereka semua.
tidak begini dan tidak begitu. Dan saya kira mungkin tidak perlu dipanjang lebarkan, karena nanti kalau dipanjangkan jadi mirip seperti pengulangan kajian minggu lalu. Jadi kita langsung lompat saja kepada bahasan selanjutnya, yaitu ghulu dalam ibadah. Ada di halaman berapa? 248. Ghulu dalam ibadah. Yang dimaksud dengan ghulu dalam ibadah ini adalah berlebih-lebihan dalam melakukan suatu amal kebajikan. Nah, Ahlussunnah itu wasatiyah di dalam ibadah. Artinya tidak juga melakukan perbuatan secara sembrono, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak meremehkan. Di sini dikasih contoh di halaman 248 agak-agak bawah ya. Contohnya, ada orang melakukan sholat malam semalam suntuk. Jadi dia mengisi malamnya dengan sholat terus, tidak ada istirahat. Ahlussunnah atau manhaj salaf tidak mengajarkan yang seperti ini. Karena ini namanya berlebihan, ghulu dalam ibadah. Karena Nabi SAW saja, beliau sholat malam, tapi beliau juga menyelingi sholat malamnya dengan tidur. Contoh yang lain, ada orang maunya berpuasa 1 hari full. Padahal Nabi SAW mencontohkan puasa itu tidak 1 hari full, ada bukanya manakala datang waktu maghrib. Di sini dikasih contoh yang kedua, ada orang menjauhi masjid kaum muslimin. Dia maunya kalau sholat itu di masjidnya dia sendiri. Dia anggap kalau masjid-masjid umum itu tidak sah sholat di situ, karena dianggap ini masjid-masjid yang seperti masjid diror. Mereka kurang senang kalau ada orang yang bukan kelompoknya sholat di masjidnya. Ya, dengan catatan, ada pun rumor kalau kita ke masjidnya terus nanti keluar dipel, maka ini rumor ya. Jangan sering-sering digaungkan karena belum tentu benar. Ada mantan-mantan mereka yang sekarang ikut kajian-kajian kita, mereka mengatakan itu termasuk rumor yang tidak benar. Ya, yang benar, kami dulu tidak menganggap kaum muslimin itu najis. Sehingga kalau kaum muslimin datang ke masjid terus kita pel, bukan itu. Itu isu. Yang benar, kami menganggap kaum muslimin itu rata-rata tidak ngerti najis. Jadi kalau keluar dari kamar mandinya masjid, atau mereka datang dari luar, khawatirnya mereka bawa najis. Jadi kami pel. Jadi pelnya bukan karena menganggap yang bukan mereka itu najis, tapi mereka menganggap yang bukan mereka itu rata-rata apa? Tidak perhatian dan tidak ngerti soal najis. Beda ya. Kita sebagaimana pelajaran minggu lalu harus adil juga. Jangan sembrono ya. Kepada orang-orang yang berseberangan jangan juga sembarangan dengan menyebarkan rumor-rumor yang tidak benar. Disebutkan oleh penulis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal lam yab'athni mu'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasul bersabda bahwa sesungguhnya Allah azza wa jal tidak mengutusku untuk menyulitkan orang, tetapi Allah mengutusku justru untuk sekedar mengajarkan dan memberikan kemudahan. Boleh dicatat dekat situ. Memudahkan tidak bermakna memudah-mudahkan. Memudahkan itu tidak sama dengan memudah-mudahkan. Memudahkan itu artinya yang memang di dalam Islam itu mudah, ia diajarkan mudah dan tidak boleh dibuat susah. Tetapi berbeda dengan orang yang sebenarnya di dalam Islam ajarannya tidak sesuai dengan yang mereka lakukan, lalu mereka bilang, ini kan karena Allah itu kan membuat kita mudah, padahal maksudnya adalah bermudah-mudahan.
Contohnya apa? Ada orang ingin punya rumah, tapi tidak ada jalan menurut dia ya, bukan menurut syariat. Menurut dia tidak ada jalan kecuali dengan KPR bank. Padahal di luar dari pengetahuannya ada banyak jalan. Lalu ketika dikritik, itu yang kamu lakukan KPR di bank itu nanti menjatuhkan kamu ke dalam riba. Ujung-ujungnya kamu nyesel. Apalagi nanti 2023 mau resesi. Ketika dikritik seperti itu, dia bilang, tapi kan kita kalau tidak begini, tidak bisa punya rumah. Sementara Islam itu kan mudah. Padahal itu bukan mudah, tetapi apa tadi? Memudah-mudahkan. Dalam Islam riba adalah riba dan hukumnya haram. Adapun terus dijadikan sebagai jalan kemudahan bagi seseorang, padahal ada banyak jalan yang halal, maka ini namanya memudah-mudahkan. Kemudian contoh ghulu dalam ibadah yang lain. Di sini penulis memberikan beberapa gambaran ghulu dalam ibadah. Contoh, memanjangkan bacaan ketika mengimami sholat, sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana beliau menegur seorang sahabat yang memanjangkan bacaan sholat berjamaah sehingga makmum tidak merasa nyaman dan gelisah. Ada yang tahu ini siapa pelakunya? Yang terkenal di kajian BDI. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Di mana Mu'adz membaca surat Al-Baqarah ketika mengimami sholat wajib. Maka di antara kaum muslimin, di antara jamaahnya ada yang merasa tidak nyaman, lalu dia mundur. Diberitahu tentang mundurnya seorang jamaah, Mu'adz ini bilang, oh itu munafik. Itu orang munafik. Tentu yang disebut munafik tersinggung. Kok saya dibilang munafik? Wong saya itu memang sudah kecapean sholat di belakang dia. Sholat wajib baca Al-Baqarah. Karena dia tersinggung dengan perkataan Mu'adz, maka dia datangi Nabi lalu ngadu. Ya Rasulullah, kemarin itu Mu'adz mengimami kami surat Al-Baqarah. Karena saya ini orang bekerja. Kami ini menghidupi unta-unta, memberi makan ternak-ternak. Kami butuh waktu. Ya, dan dia mengimami kami begitu panjang. Maka saya mundur dari barisan. Lalu dia bilang saya ini munafik. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian memanggil Mu'adz, lalu Mu'adz itu dimarahi. Di sini disebutkan, beliau bersabda. Disebutkan di sini, Rasulullah SAW lantas marah dan bersabda, Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin, fa'ayukum amman nasa falyujiz, fa'inna min waraikum al-kabira wa dha'ifa wa dhal hajah. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ini ada yang membuat orang-orang lari dari sholat berjamaah. Siapa saja di antara kalian mengimami orang, ringankan sholatnya, jangan terlalu lama. Karena di belakang kalian itu bisa jadi ada orang tua, ada orang lemah, dan ada orang yang punya keperluan. Ya, jadi ini diberikan sebagai contoh berlebihan dalam ibadah. Sholat maghrib baca Al-Baqarah 2 halaman. Sholat isya baca Al-Baqarah 1 rakaat 1 surah misalnya. Contoh yang lain, pernah ketika 3 orang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum datang bertanya kepada istri-istri Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi di rumah. Setelah diterangkan, oh Nabi itu kalau di rumah begini, begitu. Bahkan Nabi itu kadang membantu istrinya. Ada kalanya Nabi bahkan bermain bersama keluarganya. Pernah dengar kan Nabi main apa sama Aisyah? Lari-larian. Maka ketika diterangkan bahwa ibadah Nabi di rumah seperti itu, maka mereka pun berkesimpulan, itu kan Nabi. Kalau Nabi itu sudah dijamin surga, diampuni dosa beliau yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Kalau kita siapa? Kita ini kan orang-orang biasa. Kita harus kejar ketertinggalan kita kepada Nabi. Karena Nabi itu ternyata di rumahnya bagi mereka tuh biasa aja rupanya.
Kirain Nabi itu dijamin surga karena ibadahnya luar biasa. Kayaknya Nabi itu ternyata biasa aja di rumah. Maka mereka pun berazam, supaya kita bisa mengajar Nabi di bawahnya, maka kita harus mengerjakan amalan lebih dari Nabi. Maka yang satu berkata, saya sungguh mulai hari ini akan puasa sepanjang hari, tidak putus, tidak buka. Yang satu mengatakan, kalau saya mulai hari ini kalau akan sholat malam, tidak akan tidur selama-lamanya. Yang lain berkata, sungguh saya tidak akan menikah dengan wanita selama-lamanya. Karena kalau ada istri itu bikin ribet. Iya atau enggak? Enggak ya? Karena ada istri di bawah. Karena ada istri itu bikin kehidupan kita double pikiran. Biasanya kita ngurus diri sendiri, sekarang ngurus anaknya orang juga. Nanti kalau ternyata melahirkan, jadi yang diurus satu kepala jadi 4 kepala. Maka mendengar perkataan mereka ini, Nabi SAW akhirnya berkata kepada mereka, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kalian ini yang berkata begini dan begitu, yang bilang mau puasa sepanjang hari, mau sholat malam tanpa tidur dan tidak mau menikah. Ya, ama Allah, inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakinnani asumu wa uftir. Tapi saya, coba kalian lihat, kalau saya puasa, saya itu buka juga. Wa usolli wa arqud. Saya itu sholat di malam hari, tapi saya juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan saya itu tetap menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Artinya, apa yang direncanakan oleh para sahabat itu tadinya niat baik atau tidak? Niatnya sebenarnya baik. Tetapi ini dianggap Nabi berlebih-lebihan dalam ibadah. Maka Nabi ingkari. Maka kita katakan yang seperti ini contoh gulu. Dan Ahlus Sunnah tipikalnya tidak seperti itu. Ahlus Sunnah, Salafi, bermana salaf itu mengajarkan kita untuk beribadah sesuai dengan tuntunan. Bukan dengan sesuai kemauan. Beribadah sesuai dengan sunnah. Bukan yang menurut kita itu semakin berat, semakin bagus. Berikutnya adalah contoh gulu dalam muamalah. Ahlus Sunnah atau manhaj salaf itu mengajarkan kepada kita jadi orang wasatiyah, pertengahan. Tidak gulu, tidak juga jafa dalam masalah muamalah. Kalau jafa itu apa? Kalau jafa tadi artinya apa? Meremehkan. Dalam muamalah tidak meremehkan. Contoh orang meremehkan itu semua dianggap halal. Tidak ada haram bagi dia. Tapi tidak boleh juga gulu. Kalau gulu tadi artinya apa? Berlebihan. Berarti kalau gulu dalam muamalah, seolah-olah susah dapat yang halal, jadi semuanya kayak haram. Nah, manhaj salaf, sering orang bilang, hidupnya susah. Karena apa-apa diharamkan. Padahal yang benar dalam manhaj salaf, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Ahlus Sunnah atau manhaj salaf atau salafi itu seperti itu. Bukan apa-apa diharamkan. Itu kan jadinya apa-apa semua diharamkan itu karena kebetulan kalian yang kena. Itu tidak. Yang ngomong gitu itu kan yang memang kebetulan kena aja pada dirinya. Siapa tadi malam jual jagung? Yuk. Sama ikan bakar. Menurut manhaj salaf, penjual, saya sebagai salah satu dai bermanhaj salaf atau seorang salafi, saya yakini dan saya ajarkan kepada murid-murid saya, yang memang jualan di Pandansari, komoditi yang dia jual memang daging, ikan, jagung, halal bagi dia. Kenapa? Ya memang itu pendapatannya hari-harinya kok. Mau kebetulan tiba-tiba ada orang mencari jagung untuk perayaan malam tahun baru, buat dia memang itu pendapatannya, maka halal buat dirinya. Ada orang memang pendapatannya misalnya dari bikin kue kering dan kue basah, atau bahkan Black Forest. Memang itu jualannya, dia punya toko kue. Tiba-tiba misalnya anggaplah di tanggal 25 dia tetap buka, lalu ada orang Natalan dari situ datang, ya kan, beli kue tar. Bagi dia halal, ya halal, orang dia itu pendapatan hari-harinya kok.
Tapi menurut manhaj salaf, kalau itu dalam rangka untuk menolong ibadah orang atau kegiatan-kegiatan yang merupakan tasyabbuh dengan orang kafir, itu baru jadi haram. Seperti itu toko kue, tiba-tiba didatangi orang perempuan berkalung salib. Terus dia bilang, "Mbak, saya mau pesan ini kue tarnya berapa ini?" Oke, bisa nggak tolong dituliskan Merry Christmas? Nah, di situ dia wajib menolak. "Oh maaf, saya hanya jualan kue tar, kalau mau dibawa nanti dihias sendiri, itu terserah yang beli. Tapi kalau saya ditulis, saya muslim bu." Ya kan nggak apa-apa, tolong menolong dalam kebaikan. Apa namanya? Toleransi antar beragama. Kalau yang yang meremehkan, maka dia bilang, "Oh silakan sini. Mau dikasih apa terserah. Mau kasih topi santa, mau dikasih apa bagi dia halal semua." Ya. Tapi tidak juga seperti tadi, tidak juga boleh gulu. Kalau manhaj salaf, orang beli kue tar pada dasarnya halal ya halal. Meskipun yang beli itu berkalung salib. Soalnya kita tidak tahu. Dan dalam manhaj salaf justru bodoh kalau tanya. "Oh ibu kan berkalung salib, saya mau tanya dulu ibu buat apa? Kalau buat Natal maaf tidak jual." Itu malah ilmu yang bodoh. Karena yang pintar itu adalah saya jualan, nggak usah ditanya. Kalau ditanya malah memberatkan diri sendiri. Begitu. Ada juga orang nanti yang agak gulu, "Wah, ayo kita tutup aja tokonya pada hari ini." Nanti takutnya ada orang Natalan beli lagi. Nah, kalau memang bagi Anda itu adalah pendapatan Anda, memang itu penghasilan, memang itu buat gaji karyawan, dari situ juga karyawan dapat penghasilan, buka ya buka aja. Ada ikhwan, saya lihat dulu. Tidak ada. Qadarullah. Om, kalau nonton jangan tersinggung ya. Pertama kali ketemu saya, terus dia cerita, "Saya dulu punya usaha Ustaz, saya dulu maju. Ya, cuma di situ banyak orang pacaran. Jualannya apa? Jualannya bisa sebut ya, gitu. Suka disedatangin nongkrong anak muda-mudi, kadang pacaran. Jadi saya tutuplah semua. Soalnya saya dikasih tahu teman juga, dia bilang, kalau kamu menyediakan tempat seperti itu, berarti kamu menyediakan tempat maksiat." Sama seperti ada ikhwan di Jogja, buka pecel lele. Habis itu ditutup lagi. Gara-gara dikritik, kalau kamu buka pecel lele, nanti yang datang mahasiswa-mahasiswi pacaran, berarti kamu menyediakan tempat pacaran. Nah ini kebodohan. Ini gulu dalam muamalah. Loh yang Anda jual apa? Pecel lele kok. Timbal balik dari apa itu keuntungan? Timbal balik dari pecel lele, bukan dari pacarannya. Cuma saya bilang, lebih bagus lagi kalau antum seharusnya jangan ditutup. Oh ya, kalau sekarang sudah dibuka, sudah bubar dah pasarnya. Itulah dia. Harusnya jangan terburu-buru. Harusnya tanya-tanya dulu beberapa alternatif. Tanya Ustadz yang ngerti muamalah, "Ustadz kalau bikin tempat dagang begini, terus yang datang itu muda-mudi pacaran, itu kita kena enggak sih?" Harusnya tanya dulu, siapa tahu ada solusi. Di Arab Saudi itu dibikin ada section family dan ada section bujang. Jadi kalau orang datang, bujang-bujang di sini. Sedangkan yang berkeluarga sebelah situ. Ya, nanti ada pun datang muda-mudi terus ngambil sectionnya family, kita kan juga tidak minta buku nikahnya. Mana buku nikahnya? Nah, ketika di situ ternyata cuma mau makan burger sama minum kopi, itu lebih bagus. Tapi pada dasarnya yang antum jual adalah kopi, ya kopi. Perkara nanti ternyata yang datang di situ entah itu kayaknya suami istri, entah itu kayaknya adalah orang pacaran, itu urusannya dia. Gitu. Sama seperti ada orang misalnya bikin hotel syariah, ya kan?
Ketika sudah dilabeli syariah kan, orang kalau mau muda-mudi di situ misalnya mau melakukan perbuatan asusila kan mikir juga, masih diwakil syariah, ya kan? Tapi kita juga nggak mesti bertanya mana buku nikahnya. Soalnya orang Indonesia tidak kemana-mana bawa buku nikah. Kalau sekiranya secara zahir ini suami istri ya udah terima. Begitu. Disebutkan di sini tidak ghulu dalam muamalah, yaitu bersikap keras dalam mengharamkan segala sesuatu. Yang menjadi lawan sikap keras ini adalah sikap menggampangkan. Apa tadi bahasa Arabnya? Jafa. Seperti perkataan seseorang yang menghalalkan segala sesuatu, yang mengembangkan harta dan ekonomi, sampai-sampai menghalalkan riba, menghalalkan penipuan dan selain itu. Sedangkan yang tengah-tengah itu salaf adalah dengan bermuamalah yang dibangun di atas sikap adil, yaitu halal haramnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ngerti maka bertanya kepada ahli ilmu. Ini saya pesankan untuk teman-teman semua. Karena saya kira di sini mungkin ada pegawai dan ada pedagang, kan tidak mungkin tidak. Apakah di sini ada pengangguran? Tidak ada ya. Semuanya bekerja, entah jadi pegawai, entah jadi pengusaha. Kalau ada hal-hal yang sekiranya antum bingungkan dan itu menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah syubhat, maka yang terbaik adalah bertanya kepada ahli ilmu. Kalau tidak bisa kepada para ulama yang menggunakan bahasa Arab, kita bisa tanya kepada ustadz-ustadz dengan bahasa Indonesia. Bertanya, Ustadz, ada kasus nih, begini-begini dalam muamalah. Itu boleh atau tidak? Memang mungkin tidak semua ustadz punya waktu ketika antum WA. Seperti saya kalau ditanya muamalah baru kasus panjang, lihat chatnya panjang aja sudah. Saya bukan tidak mau baca, tapi saya lihat dulu siapa yang kirim. Kalau hanya angka, itu saya anggap seperti orang mengetuk pintu rumah saya, lalu kalau saya tidak mau bukain, tidak apa-apa kan? Ya atau tidak? Kita punya rumah, ada orang ngetuk, Assalamualaikum. Kita lihat dari jendela, siapa? Nggak kenal. Saya di dalam rumah aja, saya nggak mau keluar. Hak atau tidak? Hak. Dan orang tersebut berhak untuk ngetuk sampai 3 kali. Kalau sudah orang yang tidak mau keluar berarti pergi. Tapi kalau saya, oh kenal, masa saya tidak keluar? Biasanya saya keluar. Sama seperti saya dapat WA, pertanyaannya panjang. Isinya muamalah, Ustadz maaf mau bertanya, apa hukumnya kalau si A, lalu begini nih, si B, si C, saya ngeliat A, B, C-nya aja berarti analisisnya butuh panjang kan? Ya, saya lihat dulu, ini yang nanya siapa? Kalau kenal, mungkin dia butuh banget. Kalau nggak kenal, dan saya merasa tidak punya waktu saat itu, ya sudah. Kalau saya ada waktu, biasanya saya kirim pakai voice. Balik lagi, mungkin tidak semua orang atau tidak semua ustadz punya waktu untuk menjawab WA kita, maka insya Allah kalau habis kajian kemudian pergi ke parkiran terus, Ustadz maaf ada waktu atau tidak mau tanya konsultasi satu hukum muamalah. Insya Allah kalau ustadznya tidak terburu-buru, dia tidak bawa istri atau dia lagi tidak sama keluarga, dia tidak harus cepat-cepat, insya Allah pertanyaan itu dijawab. Karena saya dapati ada sebagian kasus, ya teman-teman, ini ada misalnya perdebatan dalam suatu masalah. Ustadz mau bertanya, kemarin kami diskusi, ada sekitar 5 orang. Diskusinya itu satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh, satu mengatakan begini. Itu gimana ya Ustadz ya? Maka saya jawabnya gini aja. Saya mau tanya, ini bilang boleh, ini bilang tidak boleh. Sudah belajar usul fikih semua? Belum sih. Maka ini tidak boleh diskusi bilang halal haram ketika itu sendiri belum pernah dibahas oleh seorang ustadz. Kewajiban antum untuk bertanya, bukan berijtihad. Jangan berkata menurut pendapat saya yakin dengan hukumnya halal, hukumnya haram. Ini perlu dicari dulu rujukannya. Bisa dipahami teman-teman? Tidak boleh langsung diskusi sendiri. Kecuali kalau ini masalah pernah dibahas oleh ulama atau ustadz. Lalu masing-masing datangkan misalnya. Saya pernah dengar Ustadz Erwandi Hafizullah berkata begini. Oh gitu. Kalau saya pernah dengar Ustadz Firanda bilang begini. Oh kalau saya itu lebih condong pendapatnya Ustadz Yazid yang mengatakan begini. Nah itu bisa mungkin dihadirkan sebagai hujah saat itu.
Tapi ini Ustadz nggak pernah dengar sama sekali kasus ini dari seorang Ustadz. Kemudian kita bilang, kalau menurut aku lebih condong ya gini. Itu yang bisa bilang begitu tuh orang-orang yang sudah belajar usul fikih. Tidak boleh orang yang tidak ngerti lalu kemudian berijtihad. Allahu a'lam bishawab. Saya kasih contoh masalah bayar pakai GoPay. Itu para ustadz kan memang ada perbedaan pendapat dari sisi diskonnya, bukan dari sisi pakainya, beda ya. Seseorang boleh atau tidak pakai akun GoPay? Boleh. Boleh ke top up? Boleh. Boleh nggak bayar pakai GoPay? Boleh. Nggak ada yang beda. Semuanya sepakat dari sisi itu. Mereka baru berbeda pendapat ketika ternyata menggunakan itu ada diskonnya. Boleh nggak dipakai diskonnya? Bisa dipahami? Nah, lalu kemudian 5 orang ini berdiskusi. Menurutku boleh. Karena aku pernah mendengar Ustadz Fulan bilang begini, itu boleh karena itu adalah bla 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 bla. Ada orang yang sudah pernah bahas. Yang satu bilang, aku sih lebih condong enggak boleh. Soalnya itu menurut Ustadz Fulan, itu akadnya disebut dengan akad anu dan anu. Jadi sehingga dasarnya begini begitu. Bolehlah. Kalau seperti itu kasusnya. Tapi ada satu kasus yang enggak ada Ustadz yang bahas sebelumnya. Lalu kemudian kita bahas sendiri, lalu kita ijtihad sendiri, itu berdosa. Apa teman-teman? Berdosa. Meskipun kita bicara agama, itu bisa berdosa. Kok bisa berdosa? Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Idza jatahadal hakim, fa asaba falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajr." Jika seorang mujtahid, orang yang layak untuk berijtihad dari kalangan para ulama, dia berijtihad dalam satu hukum dan benar, maka dia dapat 2 pahala. Atas dasar apa 2 pahala ini? Pahala berilmu dan mengerahkan ilmu untuk dapatkan suatu ilmu yang lain. Dapatkan satu hukum itu kan butuh berijtihad. Jadi dia punya ilmu maka dia berpahala, dan ijtihadnya benar, jadi dapat pahala yang kedua. Tapi kalau seorang ahli ijtihad, dia berijtihad ternyata dia salah, maka dia dapat 1 pahala. Pahala apa ini? Pahala memang dia berilmu dan dia mengarahkan ilmunya untuk mencari suatu hukum. Dan dia tidak dapat pahala yang kedua karena dia salah. Nah sekarang kalau dibalik, para ulama kita katakan tinggal dibalik. Kalau ada orang awam bukan ahli ijtihad lalu berijtihad dan dia salah, maka dapat 2 dosa. Dosa apa ini? Sudah tidak berilmu, berijtihad salah lagi. Sedangkan kalau ternyata ijtihadnya benar, dia tetap dapat 1 dosa. Dosa apa itu? Dosa tidak berilmu lalu berijtihad. Meskipun ternyata benar. Sekarang yang keempat, contoh ghulu dalam adat istiadat. Dalam manhaj salaf, seorang salafi, dia tidak jafa dan tidak juga ghulu dalam adat istiadat. Apa tadi jafa? Meremehkan. Jadi tidak semua adat istiadat dianggap halal atau boleh. Lalu dianggap, oh ini kan adat istiadat kita. Ya, kenapa tidak boleh, orang ini adat istiadat? Tapi tidak boleh juga ghulu, artinya berlebih-lebihan. Semua adat ditentang. Karena ada sebagian adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat. Disebutkan di sini, yaitu bersikap keras dan berpegang dengan adat istiadat nenek moyang dan tidak mau mengubahnya kepada yang lebih baik. Ya, ini ghulu. Apa-apa yang dijadikan adat istiadat dianggapnya harus dipertahankan. Ya, atau sebaliknya nih, dalam pemahaman saya, ghulu dalam adat istiadat itu bisa jadi sebaliknya, dia terlalu berlebih-lebihan, semua adat istiadat ditentang. Sedangkan yang jafa, yang meremehkan, itu artinya adat istiadat semua yang bertentangan dengan syariat sekalipun dihalalkan. Kalau ahlu sunnah atau manhaj salaf seperti apa? Boleh dicatat di dekat situ.
Kalau ahlu sunnah, adat istiadat itu dibagi 3. Adat istiadat itu dibagi 3. Satu, yang sejalan dengan syariah. Yang kedua, yang di dalam syariah tidak ada sunnahnya, tapi juga tidak ada larangannya. Di dalam syariat tidak ada perintahnya, tidak ada juga larangannya. Dan yang ketiga adalah adat istiadat yang ada larangannya dalam syariat. Contoh adat yang sejalan dengan syariah. Sebagian adat istiadat yang apa tadi? Nomor 1 apa tadi? Yang sejalan dengan syariah. Contohnya berbakti pada orang tua dengan urfnya. Berbakti pada orang tua yang sesuai dengan urfnya. Urf itu artinya apa? Adat istiadat. Kalau di Indonesia kita punya adat istiadat, kalau anak mau pergi sekolah cium tangan sama orang tuanya. Maka ini adat istiadat. Di dalam syariat kita ada ininya, kesinambungannya, yaitu kita diperintahkan untuk berbakti. Maka yang seperti ini didukung. Adat seperti ini didukung. Yang kedua tadi apa? Di dalam syariat tidak ada perintah, tidak ada juga larangan. Contohnya apa? Sebagian baju adat, seperti baju batik. Baju batik itu tidak ada perintahnya, tapi juga tidak ada larangannya, selama batiknya hanya tanaman. Beda kalau batiknya nanti bentuknya orang atau burung, hewan yang merupakan gambar makhluk bernyawa, maka ini ada larangan. Tapi kalau cuman batik sebagaimana batik Kalimantan yang cuman liuk-liukan, kemudian batik Jawa atau sebagian batik yang lain, maka ini hukum asalnya adalah halal. Artinya diapain itu? Jadi kalau ada orang pakai baju batik, tidak usah ditentang, tapi jangan juga diwajibkan. Kamu ini apa? Pakai baju batik. Emang kenapa Pak? Tasyabuh sama orang Indonesia. Ya saya orang Indonesia. Tapi ada juga yang coba kita sebagai orang Indonesia itu harus cinta sama adat istiadat. Pakai baju batik, koko terus. Kan ada juga perintahnya. Jadi mau pakai baju batik silakan. Yang tidak mau pakai baju batik juga silakan. Yang ketiga tadi apa? Yang ada larangannya. Contohnya banyak. Kalau contoh banyak. Contoh adat sebagian suku yang istri-istrinya, perempuannya hanya pakai jerami di pinggangnya. Dan tidak pakai baju yang menutup aurat. Ya. Wajahnya misalnya dicat. Bagaimana itu wudunya? Ya. Maaf, dadanya terbuka untuk perempuannya. Maka ini haram. Di dalam manhaj salaf haram. Adapun diskusi nanti ada orang tersinggung, maka kita jawab, Anda mau pakai standar apa? Oh standar kami adat. Oh ya silakan kalau cuma adat. Kamu standarnya Islam. Anda agamanya apa? Agama kami yang penting bukan Islam. Oh ya silakan, tidak ada masalah. Kami kan bicara dengan kacamata Islam. Contoh lempar beras kuning. Siapapun yang melakukan, apapun sukunya. Ada orang pulang haji, Allahumma shalli ala Muhammad, kan? Di bandara dilempari beras. Ya. Padahal itu kalau ditampung, dikasih ke orang miskin jadi makanan, maka itu adat haram. Apalagi injak telur, ya kan? Kita lihat injak telur. Menikah, nanti apa yang dikelilingi diantaranya telur, lalu kemudian telurnya diinjak. Itu telur kalau dikasih di atas minyak panas, diceplok, kasih kecap, enak. Kasih orang miskin, kenyang.
Terus ada orang zaman sekarang diinjak. Siapa lagi yang mau ngumpul itu di lantai? Si pengantinnya aja, kuceplokkannya buat kamu. Pengantinnya aja enggak mau. Dia yang injak enggak akan dia mau makan. Contoh yang lain, mandi 7 bulan, kehamilan. Terus ditonton semua orang. Pakai kemben, pundaknya perempuannya kelihatan, ditonton semua orang, semua tetangga. Semua hadirin undangan, haram. Apalagi? Banyak, tidak terhitung kalau haramnya. Kalau ada yang berkata begini, ngeri betul ini, semua diharamkan. Apa jawabannya tadi? Ahlus sunnah, salafi itu punya sikap apa? Wasatiyah. Apa tadi wasatiyah? Tengah-tengah. Kami tidak lebay, semuanya diharamkan. Kami tidak gulu. Tapi kami juga bukan Java kayak kalian. Semua dihalalkan. Sampai yang jelas-jelas dalam syariat itu haram, kalian halalkan juga dengan alasan adat. Kasih contoh lagi aja, contoh banyak-banyak. Ayo contohkan banyak-banyak. Sebutkan. Adat tahun baru. Itu adat istiadat bukan? Maaf, pulang ya. Perayaan malam tahun baru. Adat istiadat itu bukan? Adat istiadat. Apakah itu bertentangan dengan agama? Iya, bertentangan. Karena pada dasarnya itu yang meramaikan awal-awalnya adalah orang kafir. Jadi para ulama kita memfatwakan dengan tegas itu perayaan yang menyerupakan diri dengan orang kafir. Apalagi? Sedekah laut. Misalnya kalau ada orang mengarungkan satu nampan makanan ke laut, lalu kemudian misalnya niatnya supaya tidak diganggu oleh penunggu laut, supaya kalau berlayar itu nanti selamat, supaya kalau nanti mau berlayar mau dapat ikan, banyak dapatnya. Apa lagi? Sembelih kepala kerbau buat pembangunan. Jadi peletakan batu pertama dan kepala kerbaunya. Apa lagi? Sesajen di pojok rumah. Tujuannya? Ya, tapi hati-hati ya, sesajen. Sesajen itu kayak ada kendinya, lalu ada bunga-bunganya biasanya. Nanti jangan antum lihat ada kayak gini, melingkar terus punya asap, bisa sesajen. Padahal itu obat nyamuk. Kadang-kadang kita itu matanya itu tidak jeli, ilmunya keluar lebih dulu daripada otaknya. Seperti, jadi ada orang melayat, ikhwan melayat, di situ banyak makanan. Terus, nggak jadi kita masuk. Di sini ada banyak meratap. Bukankah makan di tempat orang meninggal itu apa? Meratap. Saya bilang, tunggu dulu, kamu lihat dulu apa makanannya. Terang bulan. Kalau terang bulan, kita bisa asumsikan siapa yang bawa ini? Yang melayat. Beda kalau di situ ada prasmanan misalnya. Kan? Nasi, lauk-lauk. Kemudian dibikinkan oleh rumah. Beda. Kita memang pakai ilmu, tapi ilmunya ditimbang-timbang juga, enggak terburu-buru. Apalagi keripik di situ. Keripik singkong siapa yang bawa? Ya kan? Bahkan nasi kotak Padang itu kira-kira siapa yang bawa? Insya Allah keluarganya dari luar datang ke rumahnya, rumah berduka. Karena yang berdukanya lagi berduka, tidak sempat masak-masak. Kemudian dibawakan makan. Yang tidak boleh itu masak-masak, makan-makan di rumahnya, bikin acara. Tapi ada orang dari luar bawakan keripik, bawakan terang bulan, bawakan nasi Padang, nasi kotak. Jangan langsung tiba-tiba dihukumi meratap. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin
untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Ada yang mau bertanya? Ada orang pesan ke antum, kebuli ya. Kemudian sudah jadi, udah uang diterima, makanan sudah diantar, ternyata buat acara bid'ah. Itu baiknya bagaimana? Kan sudah tidak bisa dibatalkan, udah selesai kok. Jadi pertanyaannya uangnya bagaimana? Gitu kan? Wallahu a'lam. Soalnya kalau saya bilang, kenapa tidak ditanya dulu? Buat apa? Itu tadi saya bilang apa tadi? Ya bodoh juga. Ya. Nextnya, kita bicara next saja. Next, jangan antum antar. Jadi kan antum tidak tahu. Ya kan? Siapa yang antar? Gojek. Ini antarkan ke sana. Atau suruh orangnya ambil. Jadi kan tidak pernah tahu. Udah terlanjur, berapa duitnya? Waduh 5 juta, wah banyak juga. Tapi saya yakini pokoknya antum itu halal, si pokoknya. Tapi kan antum ada untung. Nah, untungnya baiknya disedekahkan. Saat ini ya, pokoknya antum ambil. Karena dalam hutang piutang riba pun yang halal apanya? Yang pokoknya. Misalnya kita sudah terlanjur jadi rentenir. Kita waktu itu belum tahu. Ya kan? Maka pokoknya ambil. Sedangkan tambahannya sedekahkan. Alhamdulillah anak tadi malam tidak ikut tahun baru. Bagus. Dan berinisiatif untuk tidur. Tapi tidak bisa tidur. Esok harinya ada datang keluarga bawa ikan untuk dibakar. Oh, ikannya mentah. Pertanyaannya, apakah bakar ikan di pagi hari tanggal 1 itu termasuk tahun baru? Tidak termasuk. Kan antum dikasih ikan mentah kan? Nah, ikan mentah. Antum juga nanya, ini sisa tadi malam kah? Dan tidak usah ditanya. Tidak usah ditanya juga. Ini dari mana ini? Ya, keluarga datang bawakan, terima aja. Tapi kan bisa diasumsikan, itu kan asumsi antum. Tapi kalau dibakar di pagi hari, apakah termasuk perayaan? Enggak. Karena orang itu perayaannya bukan di pagi harinya. Kapan? Jelang jam 12-nya. Karena kalau sudah jam 12, sudah tidak bakar-bakar. Ngapain? Kembang api. Tadi Ana sempat ragu tentang hukumnya, tapi Ana sudah terlanjur makan. Karena tidak enak sama keluarga. Ini kalau yang seperti ini halal-halal aja insya Allah. Itu yang masalah kalau sudah terlanjur dibakar, baru dia ngomong. Ini nah ikan tadi malam udah habis. Di situ jadi masalah. Bagaimana kalau dia ngomong, ini sisa tadi malam udah habis. Maka di sini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama kita
Ada yang mereka bersikap tegas terhadap makanan-makanan yang itu bukan makanan untuk kegiatan syariat, kegiatan yang halal secara syar'i. Seperti kue kue ulang tahun, ya kan? Terus ikan dan jagung bakar malam tahun baru. Kita tidak melakukan, tapi kita dikasih tetangga. Malam tahun baru ada tetangga ketok-ketok. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak ini ikan bakar. Kita tahu dia lagi merayakan di situ, ya kan? Itu halal atau tidak? Sebagian ulama ada yang tegas. Itu makanan diadakan bukan untuk sebuah hal yang secara syariat halal, maka haram. Seperti tadi. Termasuk juga kue ulang tahun. Kadang-kadang kita dikasih kue ulang tahun. Atau ada tetangga perayaan ulang tahun, terus anak kita dapat itunya yang pakai plastik itu apa namanya? Itu di bag, ya kan? Boleh atau tidak? Karena itu diadakan buat perayaan ulang tahun. Sebagian ulama ada yang menganggap yang haram itu hanya makanan-makanan yang diadakan untuk hal-hal yang berbau syirik. Yang hanya unsurnya syirik. Apakah perayaan tahun baru itu syirik? Wallahualam sepertinya tidak. Tapi kalau makanan yang tadinya dijadikan sesajen buat kuburan, terus setelah 1 hari diambil kembali ada sisanya, telur rebusnya misalnya. Itu makanan tadinya buat sesajen kuburan untuk mencari rezeki misalnya. Maka inilah yang diharamkan oleh sebagian ulama. Sebagian lagi menganggap karena ini dua pendapat yang memang akhirnya menjadikan makanan syubhat, karena sebagian menghalalkan dan sebagian mengharamkan. Maka kalaupun terpaksa diambil, maka tidak dimakan, tetapi diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita dapat misalnya ikan bakar sisa tahun baru, atau malam itu ada orang bakar-bakar malam tahun baru lalu kemudian kita dikasih, maka ini kita simpan, seandainya tidak bisa menolaknya, lalu kemudian dikasih ke yang membutuhkan. Siapa? Misalnya ada tetangga yang memang miskin, yang dia mungkin makanannya mungkin hanya nasi sama garam, ya, yang mungkin kita tahu intinya dia kesusahan untuk cari makan. Atau kalau tidak ada ya kasih kucing, kasih hewan. Ayamnya kasih kucing, nasinya kasih ayam. Nasinya kasih ayam, ayamnya kasih kucing. Begitu. Kalau kita meyakini bahwa ini ada syubhat ini. Kalau saya pribadi bila saya yang di posisi itu, maka saya juga akan bilang, oh ini syubhat, maka saya kasih kepada hewan. Atau kasih kepada yang membutuhkan. Tidak saya makan. Nah ini kan, Anda sudah terlanjur makan, ya sudah. Apalagi? Ya. Tobat aja, tobat. Tobat makan syubhat. Pertanyaan? Masih ada 3 menit. Bagaimana hukumnya dengan Gojek? Gojek kan yang digonceng kan bukan mahram. Gimana Pak? Yang digonceng itu kan bukan mahram. Oh, bagaimana hukum jadi sopir ojek online? Karena yang digonceng bukan mahram. Apakah mesti? Apakah mesti bukan mahram? Tidak juga sih. Oke sering, tapi ada juga yang laki-lakinya. Ada. Atau gojeknya perempuan, yang digonceng perempuan. Pertanyaan saya, misalnya kita jadi gojek, lalu kemudian ketika yang masuk pemesannya perempuan. Bisa di-reject? Mana ojek? Ada yang gojek? Apa? Bisa tapi performanya turun. Turun itu tidak pasti dipecat. Insentifnya kurang. Berarti bisa. Sudah, berarti bisa. Berarti boleh jadi ojek. Karena dia bisa reject. Apakah mesti gonceng perempuan? Enggak juga. Kalau asumsinya Bapak apa? Pasti. Masih rencana. Oh, merencana. Gini Pak,
Itu tidak mesti. Saya tadi nanya sekaligus untuk cross check ya. Yang saya tahu aja, Gojek itu tidak mesti gonceng perempuan. Kadang yang dia gonceng laki-laki. Kadang yang dia gonceng makanan. Karena dia GoFood. Jadi ini itemnya tidak mesti perempuan. Jadi modelnya macam-macam. Bisa bawa barang, bisa bawa orang. Orangnya nggak mesti perempuan, nggak mesti lawan jenis. Terus, apakah kalau ternyata pemesannya perempuan atau lawan jenis, kita boleh reject? Bisa. Tapi tadi katanya performance-nya turun. Apa urusannya soal performance? Ya nanti insentifnya kurang. Kan cuma insentifnya kurang. Tapi pendapatan aslinya kan ada kan? Ada. Ya sudah berarti boleh aja. Nanti kalau pas datang perempuan, lihat perempuan di call. Ini yang mau naik mbak-mbak kan mbak? Iya pak, sesuai dengan pemesannya. Oh iya, maaf ya mbak, saya tidak biasa gonceng perempuan, saya gemetaran kalau perempuan. Takut saya sama Allah. Bisakah di reject aja? Oh iya iya, maaf ya, iya. Reject nanti sama dia. Dia yang cancel. Oh kita tidak usah reject, dia suruh dia cancel. Bisa kan? Oh itu kan bisa. Nah itu pengetahuan juga tuh. Tidak usah di reject, langsung telepon aja. Mbak maaf, saya laki-laki. Ya memang kenapa pak? Aduh, saya kalau ganceng perempuan bukan mahram itu, saya takut dimarahin Tuhan. Bisakah mbaknya di cancel aja? Semoga nanti dapat sopir yang lain lebih cepat. Oh ya pak, ya cancel ya, ya. Bisa kan? Turun nggak gitu performance-nya? Itu kan berarti bisa aja. Ya sudah, jangan khawatir, jangan ragu. Bapak masih berencana kan? Kalau tidak dijalankan terus pendapatannya dari mana? Ada aja. Artinya kalau mau, tidak usah ragu. Kalau memang itu jalan yang lain daripada apa? Daripada di rumah aja, tidak kerja. Misalnya yang kerja istrinya. Ada ikhwan itu istrinya yang kerja, dia di rumah main game. Ada. Istrinya soalnya ke rumah saya ngadu. Saya Ustaz, kayak kalau jualan pagi itu Ustaz, kadang-kadang itu laki-laki kalau ngasih kembalian, saya kasih kembalian dipegang tangan saya Ustaz. Suami saya kalau pagi saya ceritakan dia main game terus. Saya bilang kamu dong yang jualan. Kamu udah kasihan istrimu dipegang-pegang orang. Soalnya kalau ngasih kembalian gitu kadang tangannya nyosor sampai tangan saya gitu. Ya, saya bilang sama bapak, panggil ikhwannya. Udah berani dia. Kalau gitu panggil bapaknya. Tuh, bapaknya ada nggak di sini? Datang bapaknya ke rumah. Sudah datang bapaknya ke rumah, saya kasih tahu bapaknya. Ya, bapak ancam dia. Kalau enggak, nanti saya yang bertindak. Selesailah masalahnya. Habis itu suaminya yang jadi ojek. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.